Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Deca Nurlela dengan NIM 2111 290040, Prodi Tadris Bahasa Indonesia dari kelas 2B atau semester 2. Di sini saya sendiri yang akan membahas materi dari bab 5. Sebelumnya yang terhormat Bapak dosen pengampu Muhammad Alfian MA selaku dosen pengampu teori sastra yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas yaitu tentang teori bab 5 dengan judul Sastra Umum, Sastra Bandingan, dan Sastra Nasional. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Apa itu pengertian dari sastra bandingan, sastra umum, dan sastra nasional? Yang pertama yaitu sastra umum. Kenapa disebut sastra umum? Sastra umum sendiri yaitu melebar luas atau menyeluruh atau sedunia ya. Karena menyeluruh atau umum itu bersifatnya bebas, tapi menentu yang mana yang harus dipakai ya. Sastra umum sendiri atau sastra universal atau menyeluruh atau sedunia. Sastra umum sendiri tidak bersifat muluk dan menyiratkan bahwa yang harus dipelajari yaitu tentang apa saja di dalam sastra umum tersebut. Misalnya seperti setiap negara memainkan peran di dalam dunia tersebut dari lima negara, dari negara Islandia sampai negara Selandia. Karena sastra umum ini melibatkan banyak negara ya, yang menyangkut banyak sastra di dalam sastra umum tersebut. Jadi bisa dibanding-bandingkan dengan sastra yang lain seperti itu. Sastra umum ini sendiri banyak macamnya ya, contohnya seperti menulis, menceritakan apa saja yang ada di dalam sastra umum tersebut. Nah, jadi dapat kita pelajari sastra umum ini mempunyai karya-karya yang memang bisa dimenangkan dari sastra-sastra yang lainnya. Itu saja dari sastra umum. Selanjutnya ada tadi sastra bandingan. Sastra bandingan itu adalah di mana sastranya bisa dibanding-bandingkan, yang mencakup banyak studi di dalam hubungan sastra bandingan tersebut. Bisa dibandingkan dengan sastra seperti sastra nasional, juga bisa menyangkut ke dalam sastra umum juga seperti itu. Jadi sistemnya itu khusus, sastra bandingan itu khas, khusus sastra yang bisa dibandingkan dan disamakan dengan studi sastra yang lainnya, yang menyeluruh dibandingkan dengan sastra-sastra yang menyeluruh seperti itu. Jadi dengan sama dengan sastra yang umum tadi, sastranya menyeluruh itu sedunia, maksudnya banyak negara seperti itu. Jadi sastra bandingan itu bisa dibandingkan dengan sastra-sastra manapun, intinya seperti itu. Dan sering kali dibandingkan dengan sastra yang lain, seperti sastra yang nasional bisa, sastra universal juga bisa. Nah, itu saja dengan materi sastra bandingan. Selanjutnya yaitu sastra yang terakhir, sastra nasional. Ya, sastra nasional adalah sastra yang berkaitan erat ya dengan
tradisi Indo, yakni tradisi Eropa yang saling memengaruhi ciri sastra nasional dari Eropa tersebut banyak menggambarkan kaitan dan peran sastra. Jadi mempunyai ciri yang menggambarkan dan banyak mengetahui sastra-sastra yang menyeluruh di dalamnya. Jadi intinya di dalam teori tadi, bab 5, teori sastra umum, sastra bandingan, dan sastra nasional, semuanya itu banyak sekali menyangkut ke dalam banyak sastra ya. Banyak sastra yang harus dipelajari di dalamnya, dan banyak yang menyeluruh atau sedunia karena banyak yang memakainya, dan banyak sisi persamaan dan sisi khasnya tersendiri. Dari ketiga sisi tersebut, yang terpenting itu menurut saya sih sastra bandingan, karena bisa dibanding-bandingkan seperti itu karena menyeluruh atau banyak dunia yang memakainya seperti itu. Mungkin itu saja sih materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan penyampaian saya yang kurang berkenan kepada Bapak. Mungkin itu saja materi yang dapat saya ringkas dari materi bab 5. Saya akhiri. Saya Deca Nurlela. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak, saya mohon maaf bila ada yang tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.